kita bisa mulai bersama-sama untuk memuji Sang Buddha, guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat siang, namo buddhaya, adik-adik, teman-teman remaja, dan teman-teman rekan-rekan guru sekolah minggu. Langsung saja Kak Yuda sambung dengan topik yang 2 minggu dan 1 minggu yang lalu. Ya, langsung saja supaya waktunya efisien. Sebentar, Kak Yuda tampilkan dulu PowerPoint-nya, ya. Sambil nanti Kak Yuda ingin mengulang tentang beberapa hal yang 1 minggu, 2 minggu yang lalu Kak Yuda belum sempat untuk menjelaskan dengan detail. Ini aku harus share screen sebentar ya. Share screen, oke. Nah, ini nih, udah tampil. Ya, langsung saja Kak Yuda ingin langsung adik-adik dan teman-teman remaja kan tentu ingat ya dengan ini kemarin yang Kak Yuda bahas, yakni, topik kita kan tentang 10 jalan karma hitam. Ya, nanti ingetin Kak Yuda ya untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan jalan karma hitam yang lengkap maupun yang tidak lengkap. Ya, nah 10 jalan karma hitam ini itu adalah yang harus dihindari. Ya, dihindari. Kenapa harus dihindari? Karena tentu saja adik-adik dan teman-teman remaja kan menginginkan kebahagiaan. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat 10 jalan karma hitam ini, contoh yang pertama tuh misalkan yang dilakukan oleh fisik ya adalah membunuh. Nah, membunuh ini tentu ini merupakan suatu jenis penderitaan ya bagi makhluk yang dibunuh maupun untuk pelakunya, pelaku pembunuhan itu ya. Jadi ini kedua belah pihak yang melakukan dan yang mengalami korban pembunuhan, kedua belah pihak akan mengalami penderitaan. Nah, tentu saja kan kalau adik-adik dan teman-teman remaja sekarang sedang menjalani kehidupan sebagai manusia, tentu kan tidak ingin mengalami penderitaan. Ya, nah Sang Buddha mengatakan di berbagai macam ajarannya memberikan nasihat, petunjuk-petunjuknya bahwa menghindari perbuatan-perbuatan yang negatif atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, itu ada dikelompokkan, ada banyak sekali sehingga dikelompokkan menjadi 3 melalui tindakan fisik yang dilakukan oleh tubuh kita, ya. Kemudian yang dilakukan oleh ucapan dan yang dilakukan oleh mental. Jadi dikelompokkan menjadi 3. Jadi jenis perbuatannya banyak, tapi dikelompokkan dengan sederhana menjadi 3, ya, menjadi 10. Yang fisik ada 3, ya, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, dan menghindari perbuatan asusila. Nanti masing-masing dari kegiatan membunuh, kegiatan mencuri, dan kegiatan asusila itu nanti ada kriteria-kriteria dan ada syarat-syaratnya. Ya. Adik-adik belajar sedikit-sedikit tentang syarat-syaratnya ini. Teman-teman remaja dan guru-guru, rekan-rekan guru juga termasuk Kak Yuda juga mengulang kembali ketika Kak Yuda berbagi ajaran pada siang hari ini. Itu kita semua mengulang, ya, mengulang, mempelajari, merenungkan ulang sehingga timbul kebijaksanaan untuk menghindari agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan 10 jalan karma hitam ini, ya. Nah, ada yang dilakukan oleh fisik, itu jumlahnya ada 3. Kemudian dilakukan oleh ucapan, itu jumlahnya ada 4, ya, yang berwarna hijau. Dan yang dilakukan oleh mental, itu jumlahnya juga ada 3. Jadi kalau dijumlahkan semuanya, yang fisik 3, yang ucapan 4, dan yang mental 3, jumlahnya total ada 10. Namun, ya,
kalau adik-adik nanti di sehari-hari itu tentu nanti akan menemukan berbagai macam ya kegiatan aktivitas yang bisa dikategorikan, dikelompokkan sebagai jalan karma yang hitam. Jadi 10 ini cuma sebagai garis besarnya saja. Tapi nanti jenis perbuatannya bisa beraneka ragam, ya, bisa ratusan dan ribuan gitu. Misalkan contoh membunuh. Nah, membunuh ini nanti bisa banyak jenisnya. Mulai dari serangga yang paling kecil, kemudian sampai yang memiliki tubuh korbannya itu memiliki tubuh yang lebih besar dan sampai yang lebih besar lagi, misalkan contoh gajah misalkan ya, atau seekor ikan paus misal. Jadi seperti itu. Jadi beraneka ragam ya. Nah, tentu kalau kita lihat 10 jalan karma yang hitam itu ada juga yang merupakan berkebalikan atau lawannya, yakni 10 jalan karma yang putih. Apa itu 10 jalan karma yang putih? Artinya, ya, kita lihat yang di poin pertama, ini sangat penting bagi adik-adik dan testing. Tadi mati sesaat ya? Atau sudah lama? Sesaat. Oke, Sesaat mungkin tadi sih. internetnya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi 10 jalan karma yang hitam ini itu sebetulnya 10 jalan karma yang hitam ini itu sebetulnya adalah yang harus dihindari ya. Namun di sini adik-adik dan teman-teman remaja kan harus mempelajari dulu apa yang dimaksud dengan karma yang hitam. Oh, ternyata ada 10. Setelah kita mempelajarinya ada 10, nah inilah yang harus dihindari. Ke-10 inilah yang harus dihindari ya. Oleh karena itu ke-10-nya ini harus dihindari, inilah nanti yang dikatakan 10 jalan karma yang putih. Ada yang hitam, ada yang putih ya. Nah, poin yang pertama ini penting nih bagi adik-adik dan teman-teman remaja ya. Kak Yuda akan bacakan, jika tidak melakukan salah satu dari 10 jalan karma yang hitam, ya, artinya adik-adik tidak melakukan salah satu dari 10 jalan karma yang hitam. Contoh misalkan, ketika bangun tidur, ya, ketika bangun tidur, misal. Ketika bangun tidur, adik-adik kan tidak sedang berada di situasi atau melakukan aktivitas pembunuhan, ya, ketika bangun tidur. Yang pertama, tidak melakukan pembunuhan. Betul Kak Yuda, pada waktu bangun tidur mana bisa membunuh. Betul, artinya ketika kita pada saat bangun tidur, pada saat itu kegiatan yang dilakukan adalah bangun dari tidur, bukan melakukan pembunuhan. Betul memang. Nah, dikatakan bahwa ketika contoh bangun dari tidur, memang betul pada saat itu tidak membunuh. Namun itu dikatakan bukan sebagai karma yang putih, ya, bukan. Jadi artinya karma yang putih itu yang bagaimana? Nah, di bawahnya poin yang kedua, ya. Poin yang kedua, yakni apa? Pertama kali harus mempelajari apa itu yang dimaksud dengan 10 jalan karma yang hitam. Ketika sudah dipelajari satu persatu, baru mungkin baru timbullah ya kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini didapat karena dari mempelajari 10 jalan karma yang hitam itu. Ya. Nah, kemudian dari mempelajari tersebut, adik-adik dan teman-teman remaja, oh ternyata ada kerugian ya dari membunuh ya. Kerugian-kerugiannya banyak ya. Mengalami penderitaan, ya kan? Mengalami suatu kegelisahan karena akibat dari pembunuhan itu. Kemudian nanti di masa mendatang, adik-adik juga akan menerima akibat atau buah dari pembunuhan itu. Ya, kalau kita melakukannya ya. Kalau nggak melakukannya ya kita tidak akan mengalami akibat atau dari pembunuhan tersebut. Apa akibatnya, kerugiannya? Yakni mengalami penderitaan-penderitaan. Ya. Nah, penderitaan-penderitaannya ini nanti contoh misalkan di kemudian hari kalau sering melakukan pembunuhan dan menjadi kebiasaan, itu nanti adik-adik akan kehilangan kesempatan
untuk terlahir sebagai manusia yang bahagia, itu kehilangan kesempatan. Adik-adik nanti membuang waktunya, membuang waktu dengan sia-sia, itu di alam-alam neraka, di alam-alam setan kelaparan, dan di alam binatang. Jadi nanti kalau kita dalam hal ini, kalau sering melakukan pembunuhan misalkan, dan itu menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia yang bahagia. Ya. Dan bahkan kita nanti membuang-buang waktu di alam-alam penderitaan. Di alam-alam neraka itu kita membuang-buang waktu di sana. Dan di neraka itu umurnya panjang. Kita membuang waktu yang sangat panjang dengan mengalami penderitaan dan siksaan neraka ya di sana. Kemudian di alam setan kelaparan. Di sana kita mengalami penderitaan-penderitaan karena kehausan dan kelaparan. Dan oleh karena itu dikatakan di sana kita membuang-buang waktu. Kenapa kok dikatakan membuang-buang waktu? Karena mestinya, seharusnya kita bisa menghindari jalan karma yang hitam, namun justru karena kita sudah belajar tentang jalan yang karma yang hitam itu dan harus dihindari, ternyata kita bertingkah laku sebaliknya. Kita masih senang melakukan pembunuhan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam hal ini, kita kalau melakukan hal tersebut, kita akan mengalami penderitaan. Dan itu suatu kerugian. Ya, kerugian. Mestinya kita bisa menjalani kehidupan sebagai manusia yang bahagia, namun sebaliknya kita malah membuang-buang waktu di alam-alam penderitaan tersebut. Ya. Nah, ketika kita sudah menyadari kerugiannya, adik-adik dan teman-teman remaja, ternyata banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat dari membunuh, misalkan. Oleh karena itu, adik-adik menahan diri untuk tidak terlibat di pembunuhan tersebut. Nah, proses atau semangat, upaya, ya berusaha untuk menahan diri secara berkelanjutan, ya, tidak pada siang hari ini saja menahan dirinya, tapi nanti juga untuk besok hari, 3 hari lagi, seminggu lagi, 3 bulan lagi, 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 30 tahun, dan seterusnya, menahan diri, berupaya, bersemangat untuk mengendalikan dirinya, tidak melakukan pembunuhan misalkan, itulah yang disebut dengan karma yang putih. Jadi karma yang putih ini apa? Yakni dimulai dari mempelajari yang dimaksud dengan karma hitam itu apa. Kemudian menyadari kerugian-kerugiannya dan menahan diri. Menahan diri ini bisa muncul di dalam pikiran, batin adik-adik dan teman-teman remaja karena menyadari kerugian dan sudah mempelajari. Ya, jadi menahan dirinya ini. Nah, kemudian prosesnya itu adalah semangat usaha untuk menahan diri secara berkelanjutan. Itulah yang dimaksud dengan karma yang putih. Kalau karma hitamnya ada 10, berarti semangat usaha untuk menahan diri berkelanjutannya juga ada 10, berkaitan dengan masing-masing dari karma hitam yang harus dihindari itu. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan karma yang putih. Jadi adik-adik dan teman-teman remaja, sebetulnya yang harus dikerjakan yang mana? Menghindari karma yang hitam dan mengerjakan karma yang putih. Ya. Menghindari karma yang hitam itu sebagai langkah awalnya. Kemudian berikutnya mengerjakan karma yang putih. Artinya proses berusaha dan penuh semangat untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan dalam bentuk menahan diri. Ya, mengendalikan diri agar tidak terlibat di dalam kerugian-kerugian 10 karma yang hitam. Ya. Oke, Kak Yuda langsung lanjut. Ya. Lanjut lagi. Yang langsung ke nomor ini. Langsung ke nomor 8, 9, dan 10. Langsung sambung. Ya. Nah, adik-adik, ini adalah, ingat tadi kan ada 3 karma yang hitam yang berkaitan dengan mental, ya. Kenapa kok dikatakan mental? Ya, karena keserakahan itu tidak dalam bentuk diucapkan atau keserakahan itu tidak dalam bentuk dikerjakan oleh tubuh fisik kita. Namun yang dimaksud dengan keserakahan di sini adalah suatu jenis pikiran, ya. Yakni apa? Keserakahan ini kita lihat ada objeknya.
Objeknya yakni kekayaan atau harta benda milik orang lain. Ya, dalam yang dimaksud dengan jalan karma hitam yang ke-8 ini, itu objeknya adalah keserakahan terhadap kekayaan atau benda milik orang lain. Ya, kekayaan atau benda milik orang lain ini bisa berbagai macam. Ya, contoh kalau misalkan di seumuran adik-adik, teman-teman remaja, itu bisa misalkan contoh handphone, misalkan smartphone, kemudian jenis game-game yang dimainkan oleh teman-temannya, kemudian bisa juga misalkan kalau sedang di sekolah, misalkan sekarang kan tidak di sekolah ya, di sekolah misalkan contoh jenis tas sekolah yang dibawa oleh temannya, wah bagus ya tas sekolahnya ya gitu. Nah ini bisa menjadi objek munculnya keserakahan di dalam pikiran kita ya. Nah kondisi mentalnya apa? Yakni harus ada 3 ya selalu ya, ini selalu ada ini di 10 jalan karma hitam, itu 3-nya ini selalu ada, identifikasi, motivasi atau niat, dan ada kilesa ya, ada kilesanya selalu ada itu. Identifikasinya apa? Misalkan jadi contoh tadi, contohnya misalkan handphone temannya atau tas sekolah temannya ya, atau misalkan sepatu temannya, atau topi, atau ballpoint dan sebagainya dan sebagainya. Jadi identifikasinya harus jelas, bendanya apa. Ya, kalau benda milik orang lain ini kan secara umum. Nah, harus ada identifikasinya. Oh, smartphone. Nah, smartphone-nya juga nanti lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Smartphone apa misalkan? Oh, misalkan Xiaomi ya, gitu misalkan. Oh, iPhone misalkan ya. Motivasi ini adalah niat. Niat untuk membangkitkan keserakahannya itu. Keserakahan untuk memiliki ya, kekayaan harta benda milik orang lain itu. Kilesanya adalah salah satu, ya, kalau dalam hal ini adalah keserakahannya itu sendiri muncul. Ya. Jadi adik-adik, bagaimana terjadi prosesnya? Prosesnya adalah ketika keserakahan itu hadir di dalam pikiran kita, kemudian menjadi lebih kuat lagi, ya, terus-menerus menjadi kuat untuk memilikinya. Ya. Akhirnya tidak tahan untuk memilikinya. Keserakahannya makin kuat. Jadi adik-adik, keserakahan di sini ini menjadi dasar untuk misalkan contoh membunuh, mencuri, tindakan asusila yang tidak pantas, ya kan? Bisa juga mendasari yang ucapan misalkan, ya. Jadi ini dalam bentuk mental. Ya, dalam bentuk mental. Bagaimana itu dikatakan sebagai keserakahan yang nomor 8 ini, karma hitam yang nomor 8 ini? Ya. Itu ya ini dengan sampai pada puncaknya, keserakahan itu sampai pada puncaknya, sampai akan melakukan tindakan. Nah, contoh misalkan kalau mencuri, sampai mau melakukan pencurian itu, tapi belum mencuri, mau akan. Nah, ini dinamakan keserakahan yang nomor 8 karma hitam ini, itu menjadi lengkap. Objeknya ada, kondisi mental identifikasi niat dan kilesanya keserakahan itu sendiri ada, prosesnya sudah terjadi, keserakahan itu makin meningkat, dan sampai yang terakhir, sampai memuncak, ya. Contoh misalkan tangannya mau akan digerakkan ini belum bergerak. Ya, kalau sudah bergerak, itu berarti nanti mengambil handphonenya, itu nanti menjadi karma hitam yang nomor 2, pencurian misalkan. Tapi di sini belum, baru sebatas pikiran. Pikirannya memuncak sampai di titik yang semakin kuat, melakukan tindakan, mengerjakan untuk memilikinya misalkan. Ya, seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan keserakahan. Nah, lanjut lagi. Kayaknya ada chatting. Oh, pertanyaan nanti ya, nanti sekalian. Nah, sekarang yang ke-9, niat jahat. Niat jahat sama adik-adik, teman-teman remaja ya. Syaratnya ada 4, misalkan ada objeknya. Objeknya apa? Yakni ini kayaknya Kak Yuda kopas-kopas tapi nggak diperiksa ini. Objeknya kekayaan benda milik orang lain. Ya, main kopas. Sebetulnya
niat jahat ini mirip dengan apa? Ucapan kasar, ya. Niat jahat ini sama dengan ucapan kasar, mirip, ya, ucapan kasar. Jadi sebetulnya objeknya adalah, nah ini kopas-kopas, tapi nggak dibetulin, asal kopas saja. Nomor 10, oh nomor 10 betul. Yang ini kopas-kopas tapi keliru. Sebentar. Itu sama dengan eh, niat jahat, ya. Niat jahat itu ini sama dengan ucapan kasar, ya, sama dengan ucapan kasar, yakni objeknya adalah makhluk hidup, bisa juga benda mati, ya. Nah, ini ketahuan ini Kak Yuda, ini kopas-kopas tapi nggak diperiksa ini, ya, ketahuan sekarang. Kalau kekayaan benda milik orang lain itu adalah keserakahan, ya. Kalau di sini beda. Nah, ini yes, bentar, langsung diperbaiki, ya, di save dulu nanti karena mau dibagikan. Ya, oke. Nah, ini adik-adik ya. Jadi niat jahat ini objeknya bisa makhluk hidup, bisa benda mati. Ya. Ini tadi Kak Yuda katakan ini mirip dengan ucapan kasar. Ya. Artinya ucapan kasar itu kalau berupa ucapan itu bisa objeknya adalah ditujukan kepada makhluk hidup atau ditujukan kepada benda mati. Niat jahat juga sama. Niat jahat ini bukan ucapan, bukan tindakan fisik, tapi hanya pikiran, hanya sebatas pikiran, ya. Yakni niat jahat terhadap makhluk hidup dan niat jahat terhadap benda yang mati. Nah, identifikasinya harus jelas, makhluk hidup yang mana, misalkan temennya yang bernama A, misalkan, ya. Benda matinya yang mana, misalkan kursi yang berwarna coklat, misalkan, yang membuat saya jatuh tersandung, misalkan. Itu identifikasinya. Kemudian motivasinya adalah memang ada niat untuk memunculkan niat jahat tadi itu. Kilesannya yakni niat jahat tadi itu, ya, didasari oleh misalkan contoh kebencian. Prosesnya, nah ini sama. Karena bersifat mental, niat jahatnya harus bertambah kuat, dan bertambah kuat. Bagaimana itu dikatakan sebagai penyelesaian? Penyelesaian maksudnya rampung, syarat-syaratnya terpenuhi sebagai niat jahat. Niat jahat itu sampai pada puncaknya akan melakukan tindakan niat jahat tersebut. Akan melakukan tindakan niat jahat tersebut, ya. Jadi contoh ingin mengucapkan kata-kata kasar sampai niat jahatnya memuncak sampai mau mengucapkan tapi belum mengucapkan, mau mengucapkan. Nah, itu dikatakan karma hitam yang nomor 9 ini itu selesai dan memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat artinya apa? Adik-adik dan teman-teman remaja, artinya karena syaratnya lengkap, ini akan mengkondisikan kondisi yang lengkap. Kalau ada bibit mangga, kondisi-kondisinya lengkap, maka bibit mangga itu siap untuk berbuah. Apa artinya kalau di 10 jalan karma yang hitam? Artinya kalau syarat-syaratnya ini lengkap, itu berarti kondisinya lengkap. Kalau kondisinya lengkap, berarti bibit atau buah yang bernama niat jahat ini, bibit atau benih, ya, yang bernama niat jahat ini, kalau kondisinya lengkap, bibitnya siap untuk tumbuh dan siap untuk berbuah. Berbuahnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk penderitaan. Penderitaannya bisa berbagai macam, yang menyebabkan kita tidak nyaman, ya, secara umum seperti itu. Nah, adik-adik yang ke-10 sekarang, pandangan salah. Apa yang dimaksud dengan pandangan salah? Kita lihat objeknya, yakni ada suatu kebenaran yang memang benar-benar ada. Kebenaran yang benar-benar ada ini apa? Contoh, misalkan yang diajarkan oleh Sang Buddha, misalkan tentang hukum karma. Hukum karma itu betul-betul terjadi. Ya. Kemudian Sang Buddha mengajarkan tentang 4 kebenaran mulia. Adik-adik tentu pernah mendapat
Dan teman-teman remaja pernah mendapat topik atau pelajaran tentang 4 kebenaran mulia. Salah satunya adalah bahwa Sang Buddha menunjukkan di sekitar kita dan di dalam diri kita itu kita mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan tanda kutip ya. Artinya apa? Contoh, kalau kita di keseharian, sehari-hari, kita mengalami ketidakpuasan, itu menderita. Kita mengalami misalkan ketidakpastian, itu menderita. Ya. Kita mengalami kesakitan, itu menderita. Kemudian kita mengalami hal-hal yang kita inginkan, tapi kita tidak bisa mencapainya, itu juga menderita. Dan sebaliknya, ada hal-hal yang kita tidak maui, ternyata malahan datang menghampiri diri kita. Itu juga mengalami penderitaan. Jadi singkatnya, Sang Buddha memberikan contoh-contoh dan petunjuk-petunjuk di sekitar kita masing-masing, itu bahwa di sekitar kita ini sifatnya adalah tanda kutip penderitaan. Jadi itu suatu kebenaran. Nah di sini pandangan salah adalah adanya suatu sikap yang menyangkal atau menolak tentang kebenaran-kebenaran itu. Ya, Kak Yuda mulai yang kedua dulu ya. Tadi Kak Yuda tadi loncat yang nomor 3. Jadi harus ada identifikasinya. Misalkan contoh, seseorang mengatakan, oh tidak ada hukum karma. Oh tidak ada yang namanya 4 kebenaran mulia. Nah itu identifikasinya yang mau disangkal atau yang mau disikapi dengan penolakan. Ya. Niatnya memang untuk membangkitkan sikap penyangkalan atau sikap penolakan tersebut. Kilesanya bisa berbagai macam. Ya. Bisa disertai keserakahan, bisa disertai dengan kebencian, bisa disertai dengan ketidaktahuan. Ya. Nanti ini Kak Yuda jelaskan sekali lagi nih. Kak Yuda lupa jelaskan tadi ada 3 kilesa ini utama. Ya. 3 akar kilesa. Prosesnya bagaimana? Yakni merenungkan penyangkalan-penyangkalan terhadap sesuatu kebenaran yang benar adanya tersebut. Jadi contoh tentang hukum karma itu dianalisa, direnungkan, dan disangkal. Oh tidak ada yang namanya hukum karma, tidak ada proses hukum karma, dan tidak ada yang dinamakan buah karma dan sebagainya. Padahal itu suatu kebenaran yang memang seperti itu. Ya. Misal terhadap 4 kebenaran mulia juga. Adanya penderitaan. Nah, kemudian disangkal, tidak, saya tidak menderita dan sebagainya. Nah, gitu. Ya. Jadi adik-adik mulai harus belajar nih tentang hal-hal topik yang seperti ini. Sangat bagus nanti untuk nanti menghadapi masa depan, menjalani kehidupan di 5, 10 tahun dan 20 tahun mendatang sampai dewasa. Ya. Bagaimana dikatakan itu rampung atau selesai? Selesai rampung itu maksudnya termasuk kategori yang nomor 10 ini, karma hitam pandangan salah. Yakni sampai di pikirannya, karena dengan hasil analisanya itu dia menyimpulkan ternyata hal-hal kebenaran tersebut ya memang tidak ada. Nah ini cara berpikir penyangkalannya itu. Menyangkal ini artinya sikap perilaku yang menolak adanya kebenaran itu. Nah kalau sudah hadir, bahwa menyimpulkan, oh tidak ada hal-hal seperti itu. Nah itu rampung atau selesailah termasuk kategori yang dinamakan pandangan salah. Ya, pandangan salah. Salahnya ini karena apa? Saya memiliki sikap, pandangan, perilaku yang salah, yang berlawanan dengan kebenaran-kebenaran, misal contoh yang diajarkan oleh Sang Buddha tentang hukum karma dan 4 kebenaran mulia. Ya. Jadi kalau nomor 8, 9, dan 10 ini itu hadir salah satunya di dalam pikiran kita, nah kita harus segera mengkoreksinya, memperbaiki diri, dan mengalihkannya dengan jenis pikiran yang bajik. Bagaimana salah satunya? Nah adik-adik kan seringkali kalau di sekolah minggu kita kan sering diajarkan tentang mindful, ya, mindfulness. Misalkan contoh makan dengan mindfulness, ya. Misal makan dengan mindfulness. Nah, makan itu bisa menimbulkan keserakahan, gitu. Nah, bagaimana menghindari pikiran keserakahan? Artinya ketika kita makan, kita menggunakan yang namanya mindfulness, perhatian penuh. Kita
analisa satu persatu makanan tersebut, ya, bahwa makanan tersebut ternyata makanan itu terdiri dari banyak hal di dalamnya. Ya. Yang sering adik-adik mendengarnya dari pelajaran sekolah minggu adalah makanan itu, contoh misalkan roti kukus atau kue mangkok, itu ternyata ada tepungnya, ada gulanya, ada airnya, ya, ada pemanisnya, kemudian ada petani yang menanam tepung tersebut, ada kokinya yang mengolah bahan-bahan makanan tersebut menjadi kue roti kukus atau kue mangkok tersebut. Jadi di dalam makanan, kalau kita perhatikan dengan mindfulness, dengan perhatian penuh, itu ada yang namanya kesaling ketergantungan. Nah, kesaling ketergantungan ini, itulah yang adik-adik juga nanti pelajari, sehingga di dalam suatu benda, itu terdapat suatu kesaling ketergantungan. Ada matahari, ada pupuknya, dan sebagainya yang menyebabkan makanan tersebut hadir. Nah, ini adalah suatu kebenaran. Ya. Nah, adik-adik sudah sering mendengar dan mempelajari hal-hal tentang yang berkaitan dengan mindfulness di sekolah minggu, sehingga Kak Yuda yakin adik-adik terhindar dari pandangan salah yang nomor 10 ini. Ya. Nah, Kak Yuda ingin mundur sejenak, yang ingin menjelaskan tentang yang kilesa ini, ya, kilesa. Ya, Kak Yuda mundur dulu, mumpung masih ada beberapa menit. Kak Yuda ingin manfaatkan, ya. Nah, adik-adik, jadi ke-10 jalan karma hitam ini, mulai dari membunuh, mencuri, dan sebagainya, sampai tadi yang Kak Yuda jelaskan, itu yang 8, 9, dan 10. Keserakahan, niat jahat, dan pandangan salah. Adik-adik, tadi kan ada satu syarat, yakni yang ini nih. Ya, nah ini. Ada identifikasi, motivasi, dan kilesa. Ya, ini selalu ada. Ya, coba ya Kak Yuda klik ya. Nomor 1, adik-adik perhatikan yang ini ya, identifikasi, motivasi, dan kilesa. Ini selalu ada. Kak Yuda klik, nanti perhatikan yang warna biru, hijau, dan kuning. Ya, itu kan nanti nggak berubah. Kak Yuda nanti ubah slide-nya, tapi yang identifikasi, motivasi, dan kilesa ini tulisannya tetap. Ya, coba adik-adik perhatikan. Ya, nah, ya tetap. Nah, tetap ya ada ini. Kak Yuda ini, nah tetap ya. Ubah lagi yang nomor 5, nah tetap. Yang nomor 6, ucapan kasar tetap ada. Yang nomor 7 tetap ada, ya, tiga-tiganya. Yang nomor 8 tetap ada juga. Yang nomor 9 tetap ada, identifikasi, motivasi, kilesa. Dan ada yang ke-10 tetap juga, identifikasi, motivasi, dan kilesa. Jadi adik-adik sangat penting ya, untuk Kak Yuda ingin berbagi tentang ini, identifikasi, motivasi, dan kilesa. Identifikasinya adalah pikiran kita menentukan secara spesifik, ya, secara tertentu. Jangan sampai, misalkan contoh di sini membunuh, misalkan tikus berwarna putih, ya, seekor tikus, bukan kucing, tapi tikus. Tikusnya berwarna apa? Putih. Nah, itu namanya identifikasi. Ya, identifikasi itu menentukan dengan tepat objeknya. Oh, itu tikus. Oh, itu berwarna putih. Oh, tikusnya kecil, ya. Itu namanya identifikasi. Nah, motivasi adalah niatnya. Niatnya tentu kalau berkaitan dengan 10 karma hitam, niatnya cuma satu, namanya niat. Niat untuk membunuh, niat untuk mencuri, niat untuk berbohong, niat untuk serakah, dan sebagainya. Tapi niat. Nah, niat itu apa sih? Itu. Nah, Kak Yuda ingin jelasin yang dimaksud dengan niat. Niat itu sebetulnya karma. Ya, niat itu adalah karma. Adik-adik perlu tahu. Nah, niat itu adalah karma. Karma. Ya. Bahasa Pali, kalau bahasa Indonesianya adalah karma, ada R-nya. Bahasa Sanskerta juga ada R-nya. Karma ada dua macam. Ada dua hal yang sedang Kak Yuda bicarakan dalam 10 jalan karma yang hitam dan 10 jalan yang karma putih. Itu adalah karma yang berwarna hijau. Artinya itu adalah yang merupakan niat atau kehendak. Niat untuk membunuh, niat untuk menghindar dari pembunuhan. Niat untuk berbohong,
niat untuk menghindar dari kebohongan, niat untuk serakah, dan niat untuk menghindar dari keserakahan. Jadi yang Kak Yuda bicarakan pada 10 jalan karma yang hitam dan putih adalah yang karma yang artinya adalah bibit atau sebab, ya, kehendak atau niat. Nah, nanti karma ini kan akan menghasilkan penderitaan. Penderitaan itu adalah buahnya. Buahnya itu dinamakan wipaka. Ya, wipaka, akibat, hasil, buah, karma. Itu dinamakan wipaka. Jadi adik-adik mulai belajar ya, membedakan. Kalau adik-adik membicarakan atau berdiskusi atau belajar tentang karma, adik-adik harus membedakan karma sebagai sebab atau karma sebagai hasil. Ya. Ada dua, jadi supaya dibedakan. Nah, itu yang berkaitan dengan motivasi tadi, niat. Ya. Ingat, niat itu adalah karma. Kak Yuda sengaja kasih warna hijau, karena warna hijau ini kan artinya seperti tanaman, bibit, ya, bibit tanaman, benih, itu makanya berkaitan dengan tumbuhan. Kak Yuda sengaja kasih warna hijau. Ya. Nah, kemudian tadi kan ada ini, nah ada kilesa. Nah, ini Kak Yuda ingin jelasin lagi, mundur lagi, ya. Nah, mundur lagi. Yang ini dulu. Jadi 3 kilesa tersebut adalah, yang dimaksud adalah nafsu keinginan atau keserakahan, jenis pikiran penolakan atau pikiran kebencian, atau jenis pikiran kebodohan atau ketidaktahuan. Ya. Jenis pikiran semacam ini, yakni nafsu keinginan, keserakahan, penolakan, kebencian, ketidaktahuan, dan kebodohan, ini adalah merupakan akar. Apa yang dimaksud dengan akar? Adik-adik dan teman-teman remaja kan tahu bahwa kalau pohon itu ada akarnya. Dari akar itu tempat menyerap makanan, kemudian pohon itu bisa menumbuhkan dahan, ranting, batang, daun, buah, dan sebagainya. Ya. Demikian juga loba, dosa, dan moha ini. Loba itu berkaitan dengan nafsu keinginan, keserakahan. Dosa berkaitan dengan penolakan dan kebencian. Moha berkaitan dengan ketidaktahuan dan kebodohan. Ini dikatakan akar. Artinya apa? Dari loba, dosa, dan moha, ini bisa memberikan turunan-turunan yang lain, bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan keserakahan. Ya. Keserakahannya makin meningkat, ya kan? Kemudian penolakannya makin meningkat, kebenciannya makin meningkat, bisa menjadi dendam, dengki, kemarahan, dan sebagainya. Ketidaktahuan dan kebodohannya juga bisa makin meningkat. Ya. Itu makanya dikatakan sebagai akar. Akar, karena bisa menimbulkan jenis pikiran-pikiran lain yang berasal dari loba. Bisa menimbulkan pikiran-pikiran lain yang berasal dari dosa. Bisa menimbulkan jenis pikiran-pikiran lain yang berasal dari moha. Nah, ketiganya ini disebut sebagai 3 akar yang buruk, 3 akar yang negatif. Jadi adik-adik harus menghindari ketiga akar jenis pikiran ini. Ya. Nah, sebagai lawannya, kebalikannya, yang baik atau yang bajik adalah yang ini. Nah, di depannya ditambahin kata a. A loba, a dosa, a moha. Berarti apa? Lawannya. Kalau lawannya berarti dikasih tambahan kata ketidak. Tidak, ya, tidak. Berarti tidak nafsu keinginan atau tidak serakah, ya, tidak penolak, tidak kebencian, tidak kebodohan, ya. Jadi di sini ada aloba atau samoha. Nah, ini adalah jenis akar juga, akar yang baik, ya. Jadi ada 3 akar yang buruk dan 3 akar yang baik atau bajik. Nah, adik-adik kalau berkaitan dengan 10 jalan karma yang hitam yang harus dihindari, kilesa ini berkaitan dengan tadi loba, dosa, dan moha. Bisa salah satunya, ya, dari loba, dosa, dan moha tersebut. Misalkan membunuh karena serakah, membunuh karena kebencian, dan membunuh karena ketidaktahuan. Ya. Tapi ketika proses pembunuhan itu terjadi, itu didasari oleh pasti dengan kebencian. Ya. Tapi sebelum-sebelumnya, keinginan untuk membunuh dan sebagainya, itu bisa didasari oleh namanya keserakahan atau ketidaktahuan. Jadi itu bisa silih berganti. Loba, dosa, mohanya berkaitan dengan membunuh. Ya, seperti itu. Nah, kan ini kan harus dihindari. Nah, kalau dihindari, berarti adik-adik harus membangkitkan jenis pikiran yang sebaliknya. Ya kan?
Artinya apa kalau berkaitan dengan pembunuhan? Menghindari pembunuhan berarti tidak ada nafsu keinginan untuk membunuh, tidak ada keserakahan untuk membunuh, ya. Malah yang sebaliknya, adik-adik harus menyelamatkan nyawa makhluk yang lain. Atau misalkan tidak ada kebencian untuk membunuh. Itu menghindari. Artinya apa? Adik-adik harus membangkitkan meta atau kasih sayang terhadap makhluk-makhluk tersebut. Ya. Ada ketidakbodohan atau kebijaksanaan berkaitan dengan menghindari pembunuhan, melihat makhluk lain tersebut dibunuh. Artinya apa? Makhluk yang lain itu kan juga butuh untuk mempertahankan hidup. Mereka ingin bahagia, ya, mereka ingin tidak mengalami penderitaan. Nah, pengetahuan-pengetahuan semacam ini itulah yang dinamakan kebijaksanaan. Jadi artinya adik-adik melakukan tindakan-tindakan penghindaran dari pembunuhan yang disertai dengan jenis pikiran aloba, adosa, dan amoha. Kebalikan dari 3 akar yang negatif tadi itu. Ya. Nah, itu yang ingin Kak Yuda share pada pertemuan kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Saya kembalikan ke moderator.